fitrah untuk diri sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrijah zakatal fitri an nafsi fardhan lillahi ta'ala. Sekarang untuk orang lain. Nawaitu an ukhrijah zakatal fitri an waladi kalau anak, an zaujati kalau istri. Tapi istri yang pertama, Ustaz, gimana istri yang kedua? Nah, an zaujati as-saniyah. Spesifik sekali gitu ya. Jadi itu Pak ya, tapi insya Allah semuanya sudah tahu kalau niat zakat. Kalau tidak bisa bahasa Arab gimana Ustaz? Ya monggo bahasa daerah masing-masing Pak. Karena niat itu sebenarnya bukan di lisan Bu ya, tapi di hati. Jadi dalam hati ketika sudah, nah ini nanti ada. Kapan sih niat zakat itu dan prosesinya gimana sehingga sudah dianggap niat? Karena yang ada di sebagian tempat itu kan Pak, bisa dianggap niat kalau sudah megang berasnya kan gitu kan. Jadi kalau berasnya tidak dipegang belum niat kan gitu. Nah, tidak seperti itu gitu ya. Jadi ini niat insya Allah semua sudah tahu ya. Sudah semuanya sama. Tata cara niat zakat fitrah. Nah, tadi sudah saya baca ya. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi. Yang bawahnya zakatal fitri an zauji, an waladi, an siapa gitu misalnya. An apa kalau orang tua? An walidi misalnya dan seterusnya. Pelaksanaan niat zakat fitrah boleh dilakukan dengan salah satu waktu berikut ini. 1. Saat memisahkan makanan pokok yang digunakan zakat. Jadi sampean sudah misahkan beras itu, nyentong itu ya. Itu sudah dianggap niat. Apalagi di hatinya tak. Aku niat ngeluarin zakat fitrah dari diri saya sendiri. Fadlillahi ta'ala. Sudah selesai. Maka sudah dianggap nih. 2. Saat memberikan zakat pada orang yang berhak menerimanya. Atau sudah dianggap niat kalau sampai ini Pak ya saya kasih zakatnya saya. Sudah dianggap Pak, meskipun berasnya tidak dipegang. Nomor 3, saat memberikan zakat kepada wakil. Contohnya amil ya, bukan panitia tapi Pak ya. Tapi amil, karena ada perbedaan antara amil dengan panitia zakat. Nah, nanti bisa dipertajam di sesi tanya jawab masalah itu. Doa saat menyerahkan zakat, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul. Doa menerima zakat, ajarakallah fima a'tait wa ja'alaha laka tahura wa baraka laka fima abqait. Dan selanjutnya waktu mengeluarkan. Nah, waktu ngeluarin zakat fitrah ada 5 Pak. Ya, ada 5. 1. Waktu jawaz. Boleh. Ada ulama fikih mengistilahkannya dengan waktu takjil namanya Pak. Apa waktu jawaz itu? Sejak masuk awal bulan Ramadan itu sudah boleh ngeluarin zakat Pak. Sejak masuk awal bulan Ramadan itu sudah boleh ngeluarin zakat. Makanya waktu ini disebut dengan waktu takjil, artinya apa? Waktu nyegerain untuk ngeluarin zakat. Bagus sebenarnya. Apalagi kalau di orang-orang biasanya orang Madura biasanya ya. Ada orang yang ketika Ramadan itu sangat butuh finansial misalnya. Ya bagi yang muzaki mau ngeluarin zakat lebih awal ya boleh gitu loh, karena memang kebutuhannya pas waktu awal Ramadan kadang kan ada di sebagian wilayah tertentu gitu ya. Tapi jeleknya ya, ada jeleknya Pak, kelemahannya waktu takjil ini, waktu jawaz ini. Ketika orangnya tidak nututi 1 juz dari Syawal, repot Pak. Contoh, Bang Jirin ya, kena dah. Terus apa kelihatan? Bang Muhajirin ya, zakat dari awal Ramadan, ngikuti waktu yang pertama ini, waktu jawaz, waktu takjil ya. Ketika berzakat tanggal 2 Ramadan, zakatnya ke Pak Ainul ya. Ternyata naudzubillah, tanggal 15 Ramadan Bang Jirin wafat. Meninggal dunia. Kembali ke syarat wajib tadi di depan, yang wajib ngeluarin zakat fitrah itu yang nututi 1 juz dari Ramadan
dan nututi 1 juz dari bulan Syawal. Berarti Bang Jirin ini ketika wafat di bulan Ramadan tanggal 15, aslinya wajib tidak ngeluarin zakat? Tidak wajib, tapi ternyata sudah dikeluarin duluan. Bagi keluarga Bang Jirin, kalau tidak ridho, oh iya Bang Jirin kan tidak wajib, tak minta lagi ke Pak Ainul zakatnya sudah dikeluarin. Boleh nggak Pak? Boleh. Itu jeleknya. Jeleknya waktu takjil, ketika orang yang atau muzaki ini wafat duluan, maka ketika keluarga mau minta lagi, Ainul tak minta lagi ya zakatnya Bang Jirin kemarin, orangnya wafat loh. Oh iya, dikasih lagi, Masya Allah. Zakat PHP namanya, ngeprank ya. Zakatnya di prank. Nah itu jeleknya waktu jawaz. Nomor 2, waktu wajib. Waktu wajib itu Pak, waktu yang memang disitulah ya, harusnya wajibnya zakat. Kapan? Yaitu mulai dari setelah maghrib bulan Syawal. Maghribnya bulan Syawal sampai sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Itu waktu wajib. Ketika yaitu sama seperti pengertian yang tadi, yaitu ketika nututi 1 juz dari bulan Ramadan dan nututi 1 juz dari bulan Syawal. Itu waktu wajibnya. Ada nomor 3, waktu sunnah. Disebut juga dengan waktu afdol, waktu fadilah. Tapi ini jarang dilakukan. Kenapa jarang dilakukan waktu ini? Karena waktunya mepet, Pak. Kapan itu? Yaitu setelah melakukan sholat subuh sampai sebelum melakukan sholat Idul Fitri. Jadi habis sholat subuh sampai sebelum ngelakuin sholat Idul Fitri, itu waktu fadilah aslinya. Tapi mepet, karena waktu itu sudah tidak mikiri zakat kita. Sudah mikiri opor, ya, mikiri baju baru, terus mikiri zakatan, uang baru kan gitu kan. Jadi sudah tidak mikiri zakat. Padahal kalau bisa seandainya melakukan di waktu sunnah ini, waktu fadilah ini ya. Nomor 4, waktu makruh. Disebut juga waktu ada namanya. Kapan? Setelah sholat hari raya sampai sebelum maghribnya tanggal 1 Syawal. Jadi misalnya sampean sudah sedia sebenarnya zakatnya, sudah dibuntelin, ternyata ketiduran, lupa, sampai selesai sholat Idul Fitri tidak tersalurkan kepada mustahik. Maka waktu ini sampean disebut dengan waktu makruh. Tapi masih tergolong ada itu apa? Masih tergolong bukan qadha ya. Waktu makruh itu tetap masih ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat sampai sebelum maghrib di tanggal 1 Syawal itu. Dan yang terakhir, waktu haram. Waktu haram ini kalau sudah melewati maghribnya tanggal 2 Syawal, berarti sudah offset, Pak. Meskipun offset, tapi tetap wajib disalurkan, meskipun haram, karena statusnya qadha, anggapannya qadha. Sama kayak kita sholat subuh lah misalnya. Sholat subuh itu wajibnya mulai dari tulu'ul fajr shadiq sampai qabla tulu'is syams, kan gitu. Ternyata kita kesiangan jam 9. Apakah sholat subuh kita gugur kewajibannya? Enggak. Tetap wajib sholat, tapi sholatnya namanya sholat qadha. Begitu juga zakat. Ya. Meskipun kebablasan tetap wajib dikeluarin, tapi waktunya namanya waktu qadha. Dan yang terakhir, mustahik. Nanti kita pertajam di sini tanya jawab ya. Mustahik zakat itu ada 8, Pak. Sama seperti yang sudah kita ketahui bersama ya. Fakir, miskin, amil, gharim, riqab, mu'allaf, sabilillah, ibnu sabil. Siapa 8 golongan itu, Ustaz? Misalnya sampean ingin mempertajam lebih jauh, mari kita perdalam lagi di sesi tanya jawab. Nah, mungkin cukup ini yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang dapat saya sampaikan meskipun singkat dapat bermanfaat, khususnya bagi diri saya sendiri dan umumnya bagi kita semua. Dan untuk lebih serunya pembahasan dan lebih ngenaknya pembahasan pada malam ini,
Mari kita lanjutkan kepada sesi tanya jawab atau diskusi, dan untuk selanjutnya saya pasrahkan kepada Bapak moderator. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.